Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dahulu dikisahkan bahwa keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah tidak berbeda jauh dengan manusia. Dari golongan mereka sangatlah beragam. Ada yang muslim, kafir, jenis laki-laki dan perempuan. Ada yang berperangai buruk dan ada pula yang baik. Meski tersembunyi dan kasat mata, jin dapat saja dilihat. Dan golongan mereka juga bisa berbicara dengan Rasulullah. Dalam satu hadis, Nabi bersabda, "Sungguh, aku melihat setan-setan jin dan manusia lari dari Umar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lantas, berikut ini kisah jin yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi diejek oleh kaum kafir Quraisy. Sosok jin ini bernama Muhbar bin Abar yang tinggal di wilayah Bukit Tursina. Muhbar merupakan sebangsa makhluk gaib dari golongan bangsa jin yang telah memeluk agama Islam dan memegang teguh agama Tauhid sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di saat generasi demi generasi terus berganti, jin Muhbar beserta istrinya senantiasa mengimani para nabi dan rasul utusan Allah, termasuk kepada Nabi Muhammad. Diketahui juga, jin Muhbar bin Abar dahulu tinggal di bukit Gunung Tursina bersama istrinya. Ia lebih sering berkeliling ke banyak tempat, layaknya seorang musafir. Pernah pada suatu waktu, jin Muhbar memutuskan untuk pulang kembali ke rumah. Namun, sedihnya ia menjumpai sang istri yang sedang menangis. Jin Muhbar lantas menanyakan sebab istrinya menangis. Ternyata, penyebab istrinya menangis adalah karena ada salah satu jin kafir bernama Musfir yang telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Beberapa waktu sebelumnya, memang telah terjadi peristiwa menggemparkan di kota Mekah karena berhala milik Walid bin Mughirah bisa berbicara. Walid merupakan seorang pembesar kafir Quraisy saat itu. Peristiwa itu berawal saat kaum Quraisy ingin menyatukan pendapat dalam menyikapi dakwah Nabi, terutama menjelang dimulainya musim haji. Kala itu, mereka menolak dakwah dan ajakan Nabi Muhammad untuk bertauhid. Berbagai isu pun muncul, seperti menyatakan kalau Nabi Muhammad adalah dukun, penyair, penyihir, pengacau, provokator, orang sinting, dan berbagai usulan lainnya. Walid menolak semua isu itu karena semua itu sangat jauh dengan kenyataan yang ada pada pribadi dan perilaku Nabi Muhammad. Ketika kaum Quraisy meminta usulan dari Walid, ia meminta waktu 3 hari untuk memikirkan jawabannya. Dalam waktu 3 hari tersebut, Walid bin Mughirah melakukan penyembahan kepada berhalanya yang bernama Hubal. Walid juga melakukan tirakat seperti tidak makan, minum, dan juga tidur. Kemudian ia juga memberikan persembahan yang luar biasa kepada berhala Hubal. Setelah 3 hari, Walid berkata kepada berhala Hubal, "Wahai berhalaku,
Demi penyembahan yang aku lakukan dalam 3 hari ini, beritahu aku tentang Muhammad." Saat itulah jin kafir yang bernama Musfir masuk ke dalam berhala Hubal dan berkata, "Muhammad bukanlah nabi. Jangan kau benarkan perkataannya." Ketika itu, jin Musfir juga menjelek-jelekan Nabi Muhammad hingga membuat Walid bahagia. Walid lantas mengabarkan berita itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian, keesokan harinya, mereka mengundang Nabi Muhammad untuk hadir dan berkumpul di halaman Ka'bah. Nabi Muhammad lantas menyanggupi dan datang bersama Abdullah bin Mas'ud. Saat semua telah berkumpul, mulailah Walid memberi persembahan kepada berhalanya dan menanyakan seperti hari sebelumnya. Jin Musfir segera masuk ke dalam berhala Hubal, kemudian berbicara dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sedih mendengar hal itu, karena dia tahu kalau yang berbicara itu sebenarnya adalah setan yang terkutuk. Setelah mendengar patung Hubal yang bisa berbicara, kaum kafir Quraisy sontak bersorak gembira. Jadi, peristiwa inilah yang awal mulanya membuat istri jin Muhbar menangis. Setelah mendengar penjelasan dari istrinya, jin Muhbar lantas sangat marah sekali. Ia kemudian mencari jejak jin kafir Musfir dan mengejarnya hingga membawanya ke Mekah. Ketika jin Muhbar berhasil menemukannya di antara bukit Safa dan Marwah, ia lantas membunuhnya di sana. Setelah membunuh jin Musfir, jin Muhbar lantas bertemu dengan Nabi Muhammad. Jin Muhbar lalu menceritakan siapa dirinya dan menceritakan jika ia baru saja membunuh jin kafir dan jahat bernama Musfir. Ia menceritakan bahwa jin itu sudah dibunuh di antara bukit Safa dan Marwah. Kepalanya terpotong dan berada di kandang kuda, sedangkan badannya terbagi di antara Safa dan Marwah menyerupai seekor kambing tanpa kepala. Jin Muhbar juga menunjukkan pedangnya yang masih berlumur darah jin Musfir. Setelah mendengar kabar dari jin Muhbar, Nabi Muhammad lantas merasa gembira. Nabi lantas mendoakan kebaikan kepada jin Muhbar. Jin Muhbar kemudian ingin mengejek-ejek berhala orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana mereka telah mengejek Nabi Muhammad. Pada kesempatan selanjutnya, orang-orang kafir Quraisy kembali mengundang Nabi Muhammad di pertemuan keesokan harinya. Saat hari yang ditentukan telah tiba, Nabi Muhammad hadir dan mendapati orang-orang kafir tengah sibuk menghiasi berhala Hubal dengan perhiasan dan sesembahan. Orang kafir Quraisy kemudian meminta berhala Hubal untuk mengejek Nabi Muhammad kembali. Saat itulah jin Muhbar lantas masuk ke dalam berhala Hubal dan mengeluarkan perkataan yang sangat mengagetkan kaum kafir Quraisy. Patung berhala itu berkata, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa Muhammad ini adalah nabi yang hak. Agamanya benar. Ia mengajak kepada jalan yang benar. Kalian semua dan berhala-berhala kalian ini tidak ada gunanya. Jika kalian tidak membenarkan dan mengimaninya, maka kalian akan berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ikutilah Muhammad. Ia adalah Nabi Allah dan makhluk terbaiknya." Setelah mendengar perkataan aneh dari berhala Hubal, Abu Jahal lantas bangkit dan membanting patung berhala itu ke tanah sampai pecah. Setelah melihat hal itu, Nabi Muhammad lantas pulang dengan hati yang gembira. Atas perjuangan jin Muhbar,
Nabi Muhammad lalu memberikan nama baru kepada jin muhbar, yaitu dengan nama Abdullah bin Abar. Jin muhbar ini lantas sangat gembira sekali atas pemberian nama baru oleh Nabi Muhammad tersebut. Ia bahkan menyenandungkan syair untuk membanggakan nama barunya dan perjuangannya dalam membela Nabi Muhammad. Wallahu alam bisawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya dengan karakteristik yang bermacam-macam. Ada yang dikenal tegas, pemberani, dan keras seperti Umar bin Khattab. Pun sahabat yang dikenal pemalu yakni Utsman bin Affan. Akan tetapi, ada juga sahabat terdekat Rasulullah yang bisa menghibur Rasulullah dengan caranya sendiri. Inilah sosok sahabat Rasul satu-satunya yang mampu berhasil membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Sebab Rasulullah biasanya hanya melontarkan senyum pada orang-orang di sekitarnya. Sahabat yang dimaksud adalah Nuaiman bin Ibnu Amr bin Raf'ah. Beliau merupakan salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badr. Sebab Nuaiman pernah turun berjihad bersama Rasulullah pada saat Perang Badar. Nuaiman adalah seorang sahabat Rasul yang dahulu gemar mabuk-mabukan. Akan tetapi, setelah ia bermaksiat, langsung dihukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penebus dosa. Walaupun ia gemar mabuk pada saat itu, namun Rasulullah pernah menyatakan di hadapan para sahabat lainnya bahwa Nuaiman adalah salah satu sahabat yang Allah jaminkan surga untuknya. Dari beberapa catatan sejarah menyebut Rasulullah selalu tertawa dan gembira bila berada dalam suasana perdamaian. Kisah ini diceritakan dari riwayat Ibnu Majah bahwasannya pada suatu hari Nuaiman pernah diajak untuk berdagang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam. Salah satunya adalah sahabat yang bernama Suwaibit bin Harmalah. Ketika hari mulai menjelang siang, Nuaiman yang sudah mulai lapar mendekati Suwaibit yang saat itu ditugaskan Abu Bakar untuk menjaga makanan. Suwaibit dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nuaiman ingin meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nuaiman pun berkata, "Kalau memang begitu, artinya kamu menantang saya, wahai Suwaibit. Lihat nanti ya kalau ada sesuatu terjadi." Nuaiman pun berjalan menuju ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dahulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nuaiman pun berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nuaiman juga menjelaskan, hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni dia akan berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya ketika nanti ditangkap. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nuaiman mengajaknya menghadap Suwaibit. "Lihatlah, itu ada orang yang sedang berdiri menjaga makanan.
"Itu hamba sahaya saya," kata Nuaiman pada mereka. Mereka pun memberikan uang pada Nuaiman dan mendekati Suwaibit untuk menangkapnya. Suwaibit yang terkejut lalu ia berteriak, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya. Selang beberapa waktu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat lainnya pun kembali dan mencari-cari Suwaibit, yang dijawab oleh Nuaiman kemudian, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa adanya yang terjadi. Kemudian Suwaibit kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat. Beberapa perawi hadis mengatakan, bahkan setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun selalu menceritakan kisah Nuaiman menjual Suwaibit ini kepada setiap tamunya yang berkunjung ke rumahnya. Adapun kisah selanjutnya, yaitu Nuaiman dan penjual madu. Dikisahkan, sahabat Nabi yang bernama Nuaiman melihat penjual madu yang sedang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya, tidak ada yang terjual satupun. Nuaiman lalu menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia hendak memberi sebuah hadiah kepada Rasulullah yang berupa madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. "Aku akan pergi dulu karena masih ada urusan lain. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu." Kemudian seorang sang penjual madu itu pun menyentuh rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya Rasulullah merasa terkejut dan tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu itu pun berteriak, "Wahai Rasulullah, bayarlah dulu madu itu." Rasulullah yang mendengarnya sedikit terkejut dan langsung memahami situasi. Dalam hati, Rasulullah bergumam, "Ini pasti perbuatan Nuaiman," kata beliau sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud dibalik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun, justru jawaban yang keluar dari lisan Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah. Nuaiman berkata, "Aku sangat ingin berbuat baik kepadamu ya Rasul, tapi aku tidak punya apa-apa." Dengan kisah cerita ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya. Namun sesungguhnya dia memiliki hati yang baik. Hal serupa juga pernah dikisahkan pada saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Nuaiman membagikan sejumlah makanan pada mereka. Setelah makanan tersebut habis dimakan oleh Rasulullah dan yang lainnya, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini dia penjualnya. Tolong engkau yang bayar Rasulullah." Rasulullah yang mendengarnya pun bingung dan kaget. Hingga pada akhirnya Rasulullah memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus dosa bersama makanan yang telah mereka santap itu.
Dengan kisah-kisah singkat di atas, dapat terlihat kepribadian santai yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak selamanya kehidupannya berjalan kaku dan formal. Ada kalanya kehidupan Rasulullah diwarnai dengan momen-momen bahagia, bercanda bersama dengan para sahabatnya. Kisah selanjutnya, Nuaiman kali ini punya tingkah untuk mengerjai orang buta di dalam masjid. Bahkan karena sebab ulahnya itu, sang Khalifah Utsman nyaris pingsan karena ulah Nuaiman. Sikap usil Nuaiman tidak pernah henti meski Nabi Muhammad SAW telah wafat. Bahkan sejumlah sahabat kerap menjadi korban karena ulah Nuaiman ini. Pada suatu ketika, ada orang buta yang berada di sekitar komplek masjid. Orang buta tersebut meminta tolong kepada Nuaiman yang saat itu berada di masjid itu. Orang buta itu sebut saja si Fulan. Ia meminta tolong kepada Nuaiman agar diantarkan ke toilet untuk buang air kecil. Nuaiman kemudian menuntun si Fulan ini hingga suatu ketika mereka berdua berhenti. "Apakah ini sudah di toilet masjid?" kata si Fulan, memastikan karena ia buta. "Ya, ini sudah di toilet masjid. Silahkan kamu buang air," kata Nuaiman sembari meninggalkan si Fulan. Jangan bayangkan masjid zaman dahulu seperti masjid zaman sekarang. Masjid zaman dahulu tidak beralas keramik, akan tetapi alasnya adalah tanah. Nuaiman menuntun si Fulan tersebut ke tempat imaman masjid. Di tempat itulah dia langsung buang air karena dianggap sudah berada di toilet karena arahan dari Nuaiman. Spontan saja, sikap si Fulan buta ini membuat heboh sejumlah sahabat dan warga yang ada di masjid pada waktu itu. Mereka langsung berteriak bahwa tempat imaman ada yang mengencingi. Akibat teriakan itu, si Fulan terkejut hingga si Fulan buang air. Si Fulan ini menangis sejadi-jadinya karena telah dikerjai oleh Nuaiman yang usil itu. Ia juga menceritakan peristiwa bertemu dengan seseorang yang menuntunkan keimaman masjid yang ditunjukkannya sebagai toilet. Ulah Nuaiman ini pasti, gumam beberapa orang yang ikut menangkap si Fulan ini. "Siapa Nuaiman?" balik tanya si Fulan. Beberapa orang menjelaskan kepada si buta tersebut siapa Nuaiman ini. Kemudian si Fulan itu bergumam di dalam hatinya, "Saya bersumpah tidak akan meninggalkan Madinah sampai saya bertemu dengan Nuaiman. Dan ketika bertemu, akan saya pukul," kata si Fulan buta ini. Sejak hari itu, Nuaiman tidak terlihat mondar-mandir di sekitar masjid. Si Fulan buta ini pun terus mencari Nuaiman. Setiap mendengar langkah kaki orang yang lewat, selalu ditanya, "Apakah itu Nuaiman? Dan di mana Nuaiman? Tolong antarkan saya kepadanya," kata si Fulan. Tiba-tiba ada orang yang menghampiri si Fulan buta tersebut. "Apakah engkau benar-benar ingin bertemu Nuaiman?" kata orang tersebut. Perlu diketahui bahwa orang yang menghampiri si buta ini adalah Nuaiman. Hanya saja ia mengubah suaranya sehingga si buta tidak mengenalinya. "Ya, aku ingin bertemu dengan Nuaiman. Antarkan aku ke sana," pinta si buta. Kemudian oleh Nuaiman, si buta ini diantarkan ke masjid lagi. Di tempat sholat, terlihat Khalifah Utsman bin Affan sedang melakukan sholat sunnah. Oleh Nuaiman, si buta ini dibawa mendekat ke Sayyidina Utsman. "Ini kamu sudah bersama Nuaiman di depan kamu," bisik Nuaiman kepada si buta. Dengan spontan, si buta itu langsung mengayunkan tongkat
dan memukul tepat di kepala Sayyidina Utsman. Sontak, para jamaah yang ada di dalam masjid tersebut berteriak, "Khalifah Utsman dipukul orang misterius! Khalifah Utsman dipukul orang misterius!" Suasana riuh dan gaduh, bahkan orang buta ini ditangkap. Sejumlah orang mengira ada penyerangan kepada Khalifah Utsman. Kemudian, si buta menjelaskan inti permasalahan hingga dirinya tanpa sengaja memukul Khalifah Utsman bin Affan. Dan ternyata, aksi si buta memukul Khalifah Utsman tidak sengaja. Ia dikerjai oleh Nuaiman. Orang-orang hingga sejumlah sahabat yang ada di tempat tersebut akhirnya memaafkan kekhilafan si buta itu. Sejak saat itu, si buta tidak bisa lagi menemukan Nuaiman. Ya, karena memang dia buta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.